Ditanyalah polisi sama dia, itu bekas gigitan siapa? Dijawablah sama kembarannya, oh itu bekas gigitan saya pak, kapan hari kami memang sempat bertengkar kok, kata mereka. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah kriminal yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat pada tahun 2010 lalu. Kasus ini menjadi berita menggemparkan Amerika Serikat dan juga dunia internasional karena melibatkan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu dan juga dua anak kembar. Akan tetapi dalam proses pengusutan kasus ini bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan karena pihak berwajib diketahui beberapa kali menghadapi kebuntuan. Bahkan nih polisi pun sampai-sampai membutuhkan waktu sekitar 4 bulan sebelum akhirnya menangkap pelaku yang sebenarnya. Nah, penasaran kalian sama kisah lengkapnya? Sesuai di judul, kita akan membahas kisah Jess and Tess Whitehead. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus satu ini melibatkan sebuah keluarga kecil yang dikenal dengan keluarga Whitehead. Nah, keluarga Whitehead ini terdiri dari 3 orang, yaitu seorang ibu dan juga 2 orang anak perempuan kembar identik. Nah, sang ibu bernama lengkap Jamaica Yvonne Whitehead, atau lebih dikenal dengan nama Nikki Whitehead. Nah, dia ini adalah seorang wanita yang memiliki masa kecil yang cukup kelam. Gegara sewaktu kecil, sewaktu bayi ini si Nikki ini dilahirkan di sebuah penjara wanita tahun 1975. Nah, pada saat itu ibunya Nikki yang bernama Linda Frazier ini sedang menjalani hukuman atas kepemilikan narkoba sekaligus juga tindak kriminal perampokan. Sedangkan untuk ayahnya Nikki, aku belum bisa kasih info yang lebih detail karena tidak ada sumber berita yang membahas tentang bapaknya ini. Nah, intinya gegara lahir di penjara, ibunya Nikki ini merasa kesulitan untuk merawat bayi Nikki ini. Oleh sebab itulah mamanya kemudian menitipkan bayi Nikki kepada ibu kandungnya yang bernama Della Frazier. Jadi Nikki ini diasuh sama neneknya sejak kecil ya. Nah, di bawah pengasuhan neneknya Nikki ini tumbuh menjadi gadis periang, tapi sedikit nggak tahu aturan gitu loh. Gegara apa? Gegara neneknya si Della ini tidak menerapkan aturan-aturan khusus untuk membesarkan si Nikki ini Nikki ini dibiarkan tumbuh gitu aja, yang kemudian membuatnya terbiasa bersikap seenaknya gitu. Dan di saat menginjak usia remaja perilaku Nikki ini pun menjadi tidak terkontrol. Nikki mulai terjebak lah itu ke pergaulan bebas, di mana dia secara ilegal minum minuman keras di usia yang masih bisa dibilang belum legal nih. Dan selain itu juga Nikki ini diketahui mulai mencicipi narkoboy dan menjadi ketergantungan akan barang haram tersebut. Dan gak cukup sampai di situ aja, Nikki ini pun mulai aktif secara seksual dan berkencan dengan pria-pria yang memang usianya di atas dia gitu loh. Bahkan nih di masa remajanya Nikki ini juga sering membolos sekolah dan tidak pulang ke rumah selama berhari-hari gitu loh. Nikki secara bebas bisa numpang nginap di rumah kawannya lah, entah di rumah pacarnya lah, pokoknya nggak pernah balik ke rumah. Nah, sampai di sini Della neneknya ini sama sekali tidak berusaha mencari atau juga menasihati Nikki, kemana cucu aku ini kok nggak pulang-pulang, dia nggak ada sama sekali. Della terkesan tidak peduli dengan apa yang cucunya ini lakukan. Nah, di sisi lain Nikki yang memang tidak dicari-cari sama keluarga ini jelas makin senang lah, makin bebas lah melakukan aktivitas liarnya itu kan. Ditambah lagi Nikki ini juga melakukan hal-hal negatif tersebut sebagai bentuk pelampiasan akan trauma masa kecilnya gitu loh Secara kan dia tumbuh tanpa kasih sayang ibu dan bapak gitu kan. Maka dari itulah semakin hari perilaku Nikki ini pun jadi semakin tidak terkendali, hingga kemudian di usianya yang baru saja menginjak 17 tahun Nikki ini hamil dengan seorang pria yang merupakan suami orang pula. Nah, pacarnya ini nggak mau tanggung jawab gara-gara dia punya istri, dan pacarnya ini juga sebenarnya nggak yakin bahwa anak yang dikandung Nikki ini adalah dari darah daging dia karena mereka baru aja pacaran gitu loh. Dan atas penolakan tersebut balik lagi lah Nikki ini ke rumah neneknya kan, dan dia pun memutuskan untuk tetap mempertahankan kehamilannya itu. Nah, setelah 9 bulan berlalu, tepatnya di tanggal 27 November tahun 1993, lahirlah ini sepasang bayi perempuan kembar identik dari rahimnya Nikki yang diberi nama Jasmiyah dan Tasmiyah Whitehead. Panggilannya Jess dan Tess. Ya. Nah, pada awalnya Nikki ini merasa bahagia kali lah gitu karena dia sendiri tidak menyangka nih bahwa anak yang dikandungnya merupakan anak kembar identik. Dan sejak saat itulah dia pun mulai merawat Jess dan Tess dengan penuh kasih sayang gitu loh. Nikki ini juga bertanggung jawab menafkahi kedua anaknya dengan bekerja sebagai penata rambut di sebuah salon. Nah, di tempat dia bekerja ini Nikki ini pun macam jadi pegawai kesayangan bosnya lah gitu, karena si Nikki ini memiliki kepribadian yang ceria dan juga mampu membuat para pelanggan-pelanggannya ini jadi senang. Bisa dibilang hampir cukup sempurna lah kehidupannya Nikki ini walaupun dia sebagai single mother Udah berubah si Nikki, udah gak barbar lagi. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena Nikki yang waktu itu masih berusia belia, rupanya dia ini macam belum siap gitu loh menjalani perannya sebagai seorang ibu. Dia baru tahu kalau aku ini ternyata belum siap secara mental
mental gitu loh, Wak. Makanya itu Niki ini mulai balik lagi lah ke kebiasaan lamanya, yaitu pergi berhari-hari untuk berpesta dan mabora-mabora bersama kawan-kawannya. Sedangkan kedua anak kembarnya ini ditinggalkan di bawah pengasuhan neneknya yang dulu tuh, si Della tuh. Diasuh sama si nenek, jadi diasuh sama nenek buyutnya, cucunya ini. Awalnya Niki cuma pergi selama beberapa hari aja, habis itu dia balik ke rumah 2 hari, balik ke rumah. Tapi lama-kelamaan dia pergi dalam jangka waktu yang lebih panjang, bahkan sampai berbulan-bulan. Sehingga Niki ini ya jadi jarang lah berinteraksi sama anak kembarnya ya kan. Nah di titik inilah kedua anak kembar itu pun mulai kehilangan figur seorang ibu. Dan saking asingnya si kembar ini sama si Niki, sampai-sampai hubungan mereka tuh macam hubungan kakak beradik, bukan macam hubungan antara ibu sama anak gitu loh. Nah meskipun absen secara fisik di hadapan anaknya, Niki ini tetap dia bertanggung jawab gitu. Dia mengirimkan sejumlah uang yang memang dititipkan kepada Della, dan uang tersebut juga nantinya digunakan untuk membiayai kebutuhan tes dan Jess, sekaligus juga untuk keperluan akademiknya. Jadi si Niki ini pengen anak-anaknya ini jadi pintar, dileskannya tenis, les tari, les piano, macam orang-orang kaya pada umumnya lah waktu itu. Niki ini nggak mau anak-anaknya ini jadi minder meskipun mereka ini tumbuh tanpa seorang ayah gitu maksudnya. Dan rupanya hal tersebut membuahkan hasil gegara Jess sama Tess ini tumbuh menjadi gadis yang lucu, pintar, serta memiliki keahlian dalam bidang seni dan juga olahraga. Nah si Niki ini absen mendampingi pertumbuhan Jess dan Tess ini hingga mereka berusia 14 tahun loh, lama tuh. Dari mereka kecil sampai mereka dewasa, Niki ini nggak mengurusi si anak ini gitu, cuma dikirimin duit aja. Tapi syukurnya mereka pun tumbuh menjadi anak yang pintar, berbakat juga ya kan. Nah terus di tahun 2007 setelah Niki merasa cukup mengejar kesenangannya, dia pun mulailah memikirkan opsi untuk kembali lagi tinggal bersama kedua anak kembarnya. Di usianya waktu itu sudah menginjak umur 30 tahun, Niki merasa sudah siap secara mental untuk menjadi seorang ibu. Gegara apa? Gegara dia ini juga sudah punya pekerjaan yang tetap, sekaligus dia sudah memiliki hubungan yang harmonis dengan kekasihnya yang bernama Robert. Nah sedikit informasi, Robert ini merupakan seorang pria mapan yang memiliki pekerjaan sebagai supir truk. Meskipun Robert ini berusia 20 tahun lebih tua dibanding si Niki, dia ini memiliki karakter yang baik dan juga penyayang gitu loh, bisa dibilang bapak kebel lah gitu. Dan Niki juga menilai Robert ini adalah sosok yang sangat tepat untuk dijadikan figur ayah bagi kedua anak kembarnya tersebut. Dan atas pertimbangan-pertimbangan itu, Niki pun kemudian menyampaikanlah perihal keinginannya kepada Robert. Sayang, boleh nggak aku bawa anak-anak aku tinggal sama kita sayang? Udah lama aku ninggalin mereka. Oh ya boleh lah sayang, aja lah mereka kesini, kata Robert. Nah setelah mendapatkan persetujuan dari Robert, pergilah Niki ke rumah Della neneknya kan untuk meminta hak asuh atas Jess dan Tess. Nah meskipun awalnya merasa sedih berpisah dengan cicitnya, Della pun akhirnya merelakan Jess dan Tess untuk memulai hidup baru bersama ibu kandungnya, Niki. Kedua anak kembar ini pun kemudian dibawalah pindah ke daerah pedesaan di Conyers, Atlanta, di sebuah rumah pribadi miliknya Robert. Dan selain pindah tempat tinggal, Niki ini juga memindahkan sekolah anak-anaknya tersebut ke sebuah SMP dekat sama rumahnya si Robert. Nah di beberapa bulan pertama sejak kepindahan itu mereka menjalani hari-hari ya seperti keluarga bahagia pada umumnya lah Niki ini mulai bisa menjalani perannya menjadi ibu yang sangat baik, di mana setiap pagi dia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan mereka. Kemudian dia berangkat bekerja. Jess sama si Tess juga tumbuh sebagai anak yang sangat baik dan juga memiliki prestasi cemerlang di sekolahnya. Robert sama si Jess juga cepat beradaptasi. Robert berangkat kerja, dapat penghasilan dari Robert juga lumayan. Intinya kehidupan mereka betul-betul menggambarkan sebuah keluarga ideal dan bahagia lah waktu itu. Nah terus beberapa bulan pun berlalu. Jess sama si Tess ini pun lulus dari SMP dan memasuki bangku SMA. Lagi-lagi Niki mendaftarkan mereka ke sebuah sekolah yang tidak jauh-jauh dari rumahnya. Dan semenjak mereka duduk di bangku SMA ini, mulailah dari sini terjadi perubahan-perubahan kecil pada diri si kembar. Jadi di masa SMA ini si kembar ini pun mulai mendapatkan pengaruh kurang baik gitu ya, macam remaja pada umumnya lah, ada aja godaan-godaan kan. Dimana mereka waktu itu mulailah itu membantah orang tua dan tumbuh bibit-bibit memberontak dalam diri mereka. Jess dan Tess ini mulai malas tuh pergi ke sekolah, sehingga mereka dengan sengaja berangkat terlambat. Misalnya jam masuk kelas tuh jam 7 pagi, mereka justru sengaja gitu loh berangkat jam 8 atau jam 9 pagi. Dan gak jarang juga si kembar ini berpura-pura memakai seragam, berpamitan deh sama Niki sama Robert kan, padahal abis keluar rumah mereka melipir itu entah kemana gitu, bolos. Sekali dua kali aksi mereka ini gak ketahuan tapi lama-lama Niki pun mulai mencium ada sesuatu yang gak beres sama anak kembar aku nih. Hingga
Hingga pada suatu hari Niki pun memergoki Jess dan Tess ini telah berbohong. Disitulah Niki ini jadi marah besar sama mereka. Dan di sisi lain Niki ini juga nggak menyangka bahwa kenapa ya anak aku yang terlihat kalem, baik, pintar secara akademik ini kok mulai bertingkah nakal nih. Dan sejak saat itu Niki pun mulai mengawasi setiap perilaku Jess dan Tess, bahkan cenderung mengontrol mereka, Wak. Nah, mendapati ibunya yang mendadak jadi overprotective, jelas mereka berdua si kembar ini jadi nggak ngerasa nyaman lah. Sehingga bukannya kenakalan mereka berkurang, Wak, perilaku mereka ini justru makin menjadi-jadi. Jess sama si Tess ini menjadi sering pulang terlambat. Gegara apa? Gegara mereka mau ke pesta dulu, nongkrong dulu sama kawan-kawannya. Tiap hari itu hampir party terus mereka, Wak. Disitulah si kembar ini pun mulai terjebak pergaulan tidak baik, di mana mereka mulai kecanduan ngerokok, minuman keras, bahkan marijuana tuh. Dan selain itu juga, Wak, Jess ini juga diketahui mulai berpacaran dengan seorang pria yang berusia lebih tua dari dia. Tapi memang gak jauh-jauh kali ya, cuma 3-4 tahunan lah. Dan meskipun demikian, Wak, pacarnya si Jess ini turut andil dalam menularkan pengaruh buruk sama si Jess. Nah, puncaknya tuh ya, pernah nih pada suatu malam Niki ini mendapati Jess tuh gak ada dalam kamarnya kan. Sedangkan si Tess ada nih kembarannya. Mana saudara kembar kau? Gak tahu aku. Tak kemana dia, panik lah si Niki nih. Dicari ke seluruh rumah, dicari di komplek, sampai nelpon 911, Wak. Tapi untungnya keesokan harinya Jess ini kembali lagi ke rumah dengan keadaan baik-baik saja. Bahkan Jess ini juga gak ngerasa bersalah gitu loh, udah buat mama panik semalaman nyariin dia. Nah, itu baru si Jasmiyah nih, Wak, ya. Sedangkan si Tasmiyah ini kelakuannya juga gak jauh beda sama kembarannya. Selain memang sering bolos sekolah barengan, Wak, si Tess ini rupanya juga memiliki pacar yang berusia juga beberapa tahun lebih tua dari dia. Pokoknya semua kenakalan dan kebadungannya si Jess sama Tess tuh ya hampir sama persis plek-ketiplek gitu loh, Wak. Gak ada yang betul, sama-sama bandel mereka berdua nih. Bandelnya kompak pula tuh. Dan beberapa bulan sejak kejadian Jess menyelinap kabur dari rumah itu, sekarang gantian pula Tess yang gak balik-balik ke rumah nih, Wak, selama berhari-hari. Lagi-lagi Niki yang panik ini pun mencoba mencari keberadaan anaknya. Dan ternyata Niki tahu nih bahwa si Tess ini nginep rumah pacarnya ini. Nah, Niki yang naik pitam pun langsunglah datang, Wak, ke rumah pacarnya si Tess kan. Dan langsung menjemput paksa Tess sambil mendorong anaknya masuk ke dalam mobil dan segera bergegas balik ke rumah. Nah, di momen ini, Wak, waktu ngangkut balik anaknya nih, Niki beberapa kali melontarkan kata-kata omel lah. Biasa lah gitu kan anaknya kan. Kau ini kurang ajar, kau kelakuan kau tuh macam tinggal di hutan. Ya sewajarnya seorang ibu lah, Wak. Anak gak balik berhari-hari itu pasti ngomel ya kan. Untung kau cuma diomelin, aku udah dilempang sama mama aku tuh. Tapi, Wak, si Tasmiyah yang jengkel direpet terus sama mamanya ini mendadak malah di situ tuh melakukan sebuah tindakan yang membahayakan dirinya. Kalian tahu pada saat mobil tuh masih melaju, si Tasmiyah ini tiba-tiba membuka pintu mobil dan menjatuhkan dirinya ke tanah. Bayangkan sama kalian, sepersekian detik kemudian baru Niki itu sadar anaknya jatuh. Apalagi yang udah kau buat ini, Tas, malah kabur pula aku dari sini, diremnya mobil, dijemputnya balik anaknya tuh. Nah, sesampainya di rumah, Wak, Niki pun kembali memarahi Tess dan juga Jess tentunya karena mereka terus membantah perkataannya. Dua-duanya ini diomelin, Wak. Tapi mendapati kedua anak kembarnya yang lempeng-lempeng aja dengan muka bodoh amat itu, Niki pun jadi makin emosi lah dan kemudian merampaslah handphone milik mereka. Selain merazia, Wak, Niki ini juga ngecek HP-nya si Jess dan juga si Tess satu persatu nih secara bergantian. Hingga kemudian Niki pun mendapati ada beberapa pesan teks dari pacar-pacar mereka yang menjurus ke aktivitas di sini makin parno lah si Niki, Wak. Gegara apa? Gegara dia takut anak-anaknya nanti itu akan bernasib sama kayak aku, yaitu hamil di usia belia ya kan. Bahkan jauh lebih muda lagi dari Niki, Wak. Dulu aku hamil mereka usia 17 tahun. Ini mereka umur 14 tahun udah kayak gini cet-cetannya. Jangan sampai mereka hamil umur segini nih, nggak bisa dibiarkan ini, kata si Niki. Dan atas kepanikan itulah Niki pun memutuskan untuk tidak mengembalikan ponsel kedua anaknya. Dah ya, kalian berdua makin hari makin nggak tahu diri, Mama lihat. Mulai sekarang nggak ada lagi acara main-main HP dan nggak ada lagi acara kalian ketemu sama pacar-pacar kalian tuh ya. Kata Niki. Nah, mendapati ponselnya dirampas ditambah lagi perilaku Niki yang semakin detail mengontrol setiap gerak-gerik mereka, Jess sama si Tess ini justru semakin ingin memberontak, Wak. Mereka udah gak bisa nahan rasa jengkelnya sama ibu kandungnya mereka ini sendiri. Gegara apa? Karena selama mereka hidup kan kami hidup sama nenek buyut kami, nenek Della tuh. Kami sama sekali loh gak pernah dilarang ini tuh sama nenek. Jess sama Tess kan tetap biasa hidup macam di alam rimba sama nenek ya kan, Wak. Mereka mau bolos, mereka mau pakai narkoboy, mereka mau nakal, jungkir balik, terserah. Dan nenek Della gak pernah ngomen, gak pernah marah-marah sama mereka berdua tentang kenakalan mereka ini. Nah, sampai sini kalian ingat kan, pola parenting yang diterapkan Della ke Tasmiyah sama Jasmiyah ini sama persis dengan yang Della lakukan kepada Niki dulu. Hingga akhirnya apa? Niki juga jatuh nih ke pergaulan bebas juga ya kan. Tapi di sisi lain, Niki sebagai seorang ibu sudah betul-betul ingin anaknya ini tumbuh sebaik mungkin gitu, Wak. Dia ini tidak mau kesalahan-kesalahannya terdahulu ini terulang kembali oleh anak-anaknya. Dan itulah memang alasan dibalik sikap overprotective
protektifnya Niki. Tapi di sisi lain juga, Jess sama Tess ini juga ngerasa Niki ini adalah orang yang asing gitu loh, yang tiba-tiba merampas kebebasan mereka. Kok ini siapa, ha? Tiba-tiba kok muncul dan ngatur hidup kami aja. Dari kecil sampai 14 tahun kok gak ada, sekarang baru sibuk-sibuk kamu ngurus-ngurus kami gitu lah, Wak. Kira-kira yang ada dalam pikirannya siapa ini, si kembar ini. Sebetulnya juga bisa dibilang cukup dimaklumi lah kan, Wak. Gegara kan Jess sama Tess ini baru dekat sama Niki setelah bertahun-tahun gak diurus secara langsung ya kan. Tapi meskipun beberapa kali berselisih paham perihal pergaulan, hubungan Jess sama Tess dengan Niki ini ya gak selalu buruk juga, Wak. Ada kok saat-saat mereka ini saling pengertian satu sama lain, macam love-hate relationship gitulah. Kadang-kadang bertengkar, tapi nanti baik lagi gitu loh. Nah tapi sikap Niki yang terlalu mengontrol ditambah lagi hubungan mereka yang tidak stabil membuat si kembar ini pun ingin kembali tinggal bersama nenek buyutnya. Apalagi di rumah Delia, Wak, mereka ini bisa kembali hidup dengan bebas tanpa ada bayang-bayangan dari aturannya si Niki. Sampai akhirnya pada suatu hari, Wak, mereka pun mencoba menyampaikan keinginannya itu kepada Niki. Mama, antarkanlah kami ke rumah Nek Dela lagi, Mak. Kami tinggal di sana aja lah, Mak. Kami pengen di sana tinggalnya memang. Kami nggak mau tinggal di sini, Mak, katanya. Mendengar permintaan itu, Niki jelas menolak mentah-mentah lah. Heh, sayang, aku nih loh mama kau. Aku sehat walafiat, aku bisa nafkahi kalian. Udahlah ikut aku aja lah, gak usah balik lagi ke rumah nenekmu. Makin kesel mereka denger itu, Wak. Setelah ditolak kayak gitu, makin jarang lah lagi mereka ini balik ke rumah Niki, Wak. Gegara gak betah sama perilaku Niki itu. Dan karena perselisihan itu tidak kunjung menemukan jalan tengah, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi menemui seorang konselor keluarga. Ceritalah itu dari sisi Niki gimana, dari sisi si Jess dan Tess gimana. Dan setelah melewati berbagai pertimbangan konselor yang memang didukung oleh semacam lembaga perlindungan anak di sana, mereka pun menjatuhkan putusan bahwa Jess sama si Tess ini diperbolehkan tinggal bersama nenek buyut mereka untuk sementara. Tapi udahlah, dapat putusan itu senanglah mereka karena akhirnya apa yang mereka harapkan terkabul ini ya kan. Dengan berat hati, Niki pun merelakan kedua anak kembarnya ini kembali diasuh oleh Dela yang waktu itu sudah berusia 80 tahun, Wak. Menginjak usia yang sudah cukup tua, aktivitas dan ruang gerak Dela jadi makin terbatas lah ya kan. Nah hal itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh si kembar dengan tinggal bersama si Dela, di mana mereka bebas berpesta kesana kemari, pacaran sama orang-orang yang baru mereka kenal, dan segala macam kenakalan lainnya, Wak. Bahkan nih, Wak, ya, Jess sama si Tess ini pernah suatu kali mencuri uang milik Dela dan menggunakan uang tersebut untuk apa? Untuk membeli minum-minuman keras dan juga narkoboy, Wak. Makin gak terkontrol mereka nih, ha. Nah di sisi lain, Wak, Niki sebagai seorang ibu pun masih terus berusaha nih agar hak asuh anak kembar ini bisa balik sama dia lagi. Dan setelah menempuh segala cara, Wak, akhirnya harapan Niki ini pun terkabulkan. Pengadilan Atlanta pun memutuskan hak asuh anak atas Jess dan Tess kembali lagi ke Niki. Setelah dipisahkan selama lumayan tuh, Wak, 18 bulan, dia ini balik lagi tinggal sama si Dela. Nah mendapatkan putusan tersebut, Niki pun betul-betul terharu, Wak, dan dengan perasaan senang dia pun menjemputlah kedua anak kembarnya. Di rumah Dela, tepatnya pada bulan Januari tahun 2015, Jess dan Tess si kembar ini pun secara resmi kembali tinggal bersama Niki di Conyers, Atlanta tuh. Dan sebagai bentuk rasa syukur atas kembalinya si kembar ini, Wak, Niki sampai buat acara macam welcome party gitulah, di mana dia juga mengundang beberapa kerabat serta teman-teman sekolahnya Jess dan Tess yang ada di kota itu. Niki juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memperlakukan anak kembarnya dengan lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya. Intinya, Wak, Niki ini betul-betul effort kali gitu lah untuk membuat si kembar ini bisa merasa nyaman hidup sama dia gitu, ha. Nah sampai sini apakah cerita mereka selesai dengan happy ending? Oh ya jelas enggak, Wak. Karena beberapa saat setelah mereka tinggal bersama, ada sebuah tragedi mengerikan yang menimpa keluarga ini. Masuk. Nah jadi, Wak, ceritanya di suatu hari tepatnya tanggal 13 Januari tahun 2010, Jess sama si Tess ini dikejutkan dengan sebuah penemuan mengerikan di dalam rumahnya. Dimana sore itu mereka yang baru saja kembali dari sekolah melihat ada ceceran darah, Wak, di ruang tamu dengan volume yang sangat banyak. Melihat hal itu mereka pun langsung seketika panik dan berpikir yang enggak, kenapa ini? Siapa yang lagi berantem di rumah, kok ada darah gitu kan, panik mereka. Dengan rasa penasaran, si kembar ini pun langsung mengikuti tetesan darah yang memang menimbulkan jejak ke arah kamar mandi, Wak. Dengan hati-hati mereka membuka pintu kamar mandi dan alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat Niki, ibu kandungnya, tergeletak tidak berdaya di dalam sebuah bathtub berisi air yang memang udah berwarna merah, gegara bercampur sama darah tuh. Hei mama kenapa?
panik mereka, Wak. Dan di momen itulah mereka menyadari bahwa Niki sudah tidak bernyawa. Meninggal Niki dalam bathtub berdarah tuh. Tanpa berlama-lama si kembar ini pun langsung keluar dari rumahnya dan menemukan ada sebuah mobil polisi, Wak, yang memang lagi patroli pula kebetulan di wilayah itu. Dengan terburu-buru mereka pun langsung mengetuk kaca mobil polisi tersebut sambil berkata, Pak, tolong kami, Pak, mama kami diserang orang gak dikenal, Pak, tolong, udah mati mama kami dalam bathtub, katanya. Polisi pun langsunglah datang ke rumah mereka kan untuk melihat keadaan yang dikatakan mereka sekaligus juga olah TKP, Wak. Nah, setelah menemukan jasad Niki, polisi dengan sigap langsung menelpon ambulans untuk segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Nah, sementara itu, Wak, di lokasi kejadian polisi juga menemukan ada sebuah vas bunga berwarna merah yang sudah pecah. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi pertengkaran nih antara Niki dengan seseorang yang tidak dikenal atau yang belum diketahui siapa nih. Dan seperti biasanya, Wak, sesuai aturan hukum yang berlaku di sana, sore itu juga mereka meminta Jess dan Tess ini ke kantor polisi juga untuk diminta keterangan sebagai saksi pertama yang melaporkan nih. Di hadapan polisi mereka pun menjelaskan dengan rinci perihal kronologi penemuan jenazah ibunya itu, Wak. Di situ si Jess ini betul-betul tidak bisa menahan rasa sedihnya dan di tengah-tengah proses interogasi itu dia terus menangis sembari berkata, I want my mommy, katanya. Mereka saling berpelukan satu sama lain seolah tidak percaya nih bahwa ibunya meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis. Apalagi, Wak, hasil visum juga menunjukkan bahwa Niki meninggal dunia akibat ditusuk sebanyak 80 kali, Wak. 80 kali. Dari sini, Wak, kalau misalnya kalian terbiasa ngikutin kisah-kisah kriminal, pasti kalian tahu menghabisi nyawa orang lain dengan cara menusuk berkali-kali ini pasti adalah pembunuhan dikarenakan apa? Dendam. Polisi pada saat itu pun juga langsung berpikiran bahwa Niki ini sudah dihabisi oleh seseorang yang memang sedang dalam kondisi marah atau memiliki dendam terhadap dirinya. Makanya polisi pun berusaha untuk bertanya sedetail mungkin terkait kronologinya, Wak. Si kembar ini pun diminta menjelaskan jam berapa mereka berangkat ke sekolah, naik apa kalian waktu itu, gimana keadaan Niki waktu itu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui siapa tahu mereka sempat berpapasan nih atau bertemu sama pelakunya, ya kan? Disitulah si kembar ini pun menjawab, hari itu kami ketinggalan bus, Pak. Jadi kami jalan kaki ke sekolah sekitar jam 8 pagi memang. Dan pada saat itu si kembar ini juga menyampaikan bahwa di pagi itu mereka gak ketemu Niki, Wak. Gegara apa? Gegara Niki sengaja mengunci dirinya di dalam kamar sejak malam sebelumnya. Gak tahu kenapa, Pak, mama kami yang ngunci kamar, entah dia merajut, entah lagi berantem sama siapa, gak tahu kami. Pokoknya tuh kami berangkat, kami gak ketemu Niki, kata dia. Polisi dengar itu terdiam sejenak, Wak, sambil ngamatin mereka berdua kan. Bukan hanya karena ucapan mereka tadi, Wak. Ternyata waktu itu polisi ngeh kalau baik Jess sama si Tess pada saat diinterogasi itu sedang memakai sarung tangan. Ngapain kamu pakai sarung tangan, nak? Coba lepasin dulu sarung tangannya, kata polisi kan. Nah, setelah dibuka, di tangan kanannya si Jess itu ada sebuah bekas gigitan, Wak. Betul-betul bekas gigitan, gitu. Bertanyalah polisi sama dia, itu bekas gigitan siapa? Dijawablah sama kembarannya, oh itu bekas gigitan saya, Pak. Kapan hari kami memang sempat bertengkar kok, kata mereka. Polisi manggut-manggut aja tuh, Wak, dengar keterangan mereka berdua kan. Oh gitu. Kapan hari? Berarti bukan hari ini ya. Ya udahlah. Mungkin memang iya gitu kan. Nah, gegara tidak menemukan kejanggalan waktu itu, Wak, polisi bertanya lagi, cobalah kamu ceritain tentang mama kamu lah, nak. Apa dia punya musuh, kata polisi. Waktu itu mereka berdua diam sejenak tuh, Wak, sambil berpikir. Nah, tidak lama kemudian mereka bilang, oh iya, Pak, ada. Akhir-akhir ini mamaku memang sering bertengkar sama pacarnya si Robert itu, Pak. Hah? Bertengkar gimana? Kata polisi. Aku gak tahu detailnya gimana, tapi kayaknya Robert ini cemburu, Pak, sama mamaku. Soalnya mama ini punya pasangan gelap. Nah, sampai sini kaget, Wak, polisi dengan pengakuan mereka berdua. Setelah terus didesak, akhirnya terungkaplah bahwa ternyata Niki ini, Wak, memang sudah berselingkuh sama Robert. Dia berselingkuh dengan seorang pria bernama Joe. Nah, Robert yang tahu akan hal ini jadi gak terima lah itu. Dia sempat itu beradu mulut sama si Niki selama berhari-hari lamanya. Sampai di sini polisi pun jadi berasumsi, oh jelas ini ada yang gak beres nih sama si Robert, ya kan? Dan waktu itu, Wak, hampir semua polisi beranggapan bahwa tersangkanya pasti si Robert. Karena sangat mungkin Robert ini hilang akal akibat cemburu buta atas kehadirannya Joe di hubungan mereka. Secara Robert ini juga sudah berkorban banyak kali untuk Niki dan juga anak-anak mereka. Salah satunya apa, yang ngebolehin anak kembarnya tinggal di rumahnya kan. Malah kok aku sekarang diselingkuhin kayak gitu. Akhirnya tanpa berlama-lama polisi pun langsung memanggil Robert ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Nah, Robert datang kan, ditanya, kok kemarin ada bertengkar sama Niki ya? Kok apakan dia? Hah? Bertengkar gimana nih, Pak? Orang hubungan kami baik-baik aja kok, kata si Robert. Loh, bukannya si Niki selingkuh sama pria yang namanya Joe ya? Joe?
Siapa pula Joe tuh? Nggak kenal aku Pak, nggak pernah juga aku dengar nama Joe tuh. Niki nggak pernah selingkuh Pak sama aku, kata si Robert. Nah selain keterangan yang keluar dari mulutnya, Robert ini juga memiliki alibi yang kuat Wak, di mana saat hari kejadian itu dia memang lagi nggak ada di rumah. Polisi juga mencoba mencocokkan sisa-sisa sidik jari dari TKP dengan sidik jari yang dimiliki Robert, tapi memang sama sekali tidak ada yang cocok sama Robert Wak. Dan selain itu Wak, polisi juga akhirnya mengetahui sebuah fakta mengejutkan bahwa ternyata tidak pernah ada seorang pria bernama Joe di antara hubungan Robert dan Niki. Dengan kata lain, Joe ini fiktif Wak, nggak nyata dia. Nah mendapatkan fakta-fakta tersebut, polisi pun sempat menjadi kebingungan Wak dalam mengungkap pelaku dan juga motif penghilangan nyawanya si Niki ini. Dan setelah beberapa kali investigasi pun polisi sempat mengalami kebuntuan Wak. Jadi mereka harus menyusun ulang nih data-data sejak kronologi awal tadi itu untuk menentukan siapa pelakunya kira-kira. Bahkan Wak, saking rumitnya waktu itu, mereka membutuhkan waktu sekitar 4 bulan untuk mengungkap kasus ini. Hingga tibalah pada suatu hari polisi pun mengumumkan sebuah informasi yang membuat publik tercengang. Nah jadi Wak, setelah melalui proses investigasi yang sangat panjang, akhirnya polisi berhasil menemukan bukti-bukti yang mengungkap kebenaran. Jadi Wak, ternyata sejak mendapatkan keterangan dari anak kembarnya Niki, yaitu si Jess dan Tess, polisi ini sebenarnya sudah mencium adanya kejanggalan Wak. Akan tetapi gegara bukti-bukti yang ada ini nggak cukup kuat, belum lagi fakta bahwa mereka ini masih berusia di bawah umur, makanya polisi ini sengaja tidak memproses lebih lanjut nih dan mempercayai aja tuh keterangan mereka. Tapi di 4 bulan terakhir polisi pun akhirnya berhasil mengumpulkan bukti yang membantah hampir seluruh keterangan si kembar itu. Kalian ingat kan, mereka sempat bilang bahwa di hari kejadian itu mereka berangkat sekolah jam berapa? Jam 8 pagi. Dan sepulang sekolah tahu-tahu mereka mendapati si Niki meninggal secara mengenaskan gitu kan. Nah keterangan itu rupanya banyak yang nggak sesuai. Jadi setidaknya ada 3 keterangan mereka yang saling bertolak belakang Wak. Pertama, polisi akhirnya berhasil menemukan CCTV yang menunjukkan bahwa di hari kejadian mereka tidak berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki Wak. Melainkan mereka menyetop orang-orang yang lewat untuk mencari tumpangan. Padahal tadi mereka bilang apa? Mereka ketinggalan bus dan memilih untuk jalan kaki kan? Enggak, bohong mereka. Itu ketidaksesuaian pertama Wak. Yang kedua, polisi juga mendapati sebuah rekaman di mana Jess sama si Tess ini baru sampai di lobi sekolah sekitar jam setengah 11 siang. Padahal kalau dia berangkat jam 8 pagi dari rumahnya, harusnya paling lama jam 9 mereka tuh udah nyampe di sekolah Wak. Nah terus mereka kemana nih di jeda waktu 1 jam itu ya kan? Terus kejanggalan ketiga Wak, di hari mereka akan diinterogasi, polisi menemukan CCTV yang menunjukkan kalau si kembar ini sempat berhenti sebentar di sebuah pom bensin untuk apa? Memakai sarung tangan. Nah sarung tangan itu ternyata digunakan untuk menutupi bekas luka gigitan yang dipertanyakan polisi yang tadi itu. Jadi macam mereka ini udah berencana untuk menutupi sesuatu gitu loh Wak. Nah ketidaksesuaian keterangan dan fakta yang terjadi ini ternyata diperkuat lagi dengan bukti-bukti forensik yang ditemukan sama dokter Wak. Setidaknya juga ada 3 bukti kuat yang mengarah bahwa si kembar inilah pelaku penghilangan nyawa si Niki itu. Bukti pertamanya, polisi menemukan ada sebuah sepatu boots berwarna coklat di mana di dalamnya ada sebuah gumpalan rambut yang banyak kali Wak. Dan setelah diteliti ternyata gumpalan tersebut memiliki DNA yang sama atas nama Niki. Nah sampai sini polisi jadi curiga, ngapain Niki sembunyiin sampah rambut sebanyak itu dalam sepatu? Apalagi ternyata gumpalan itu bukan sekedar rambut rontok gitu Wak, melainkan macam bekas jambaan itu loh. Nah terus yang kedua Wak, yang paling jelas kali ini apa? Bekas gigitan di tangannya si Tess ini ya. Ternyata bekas gigitan itu rupanya persis sekali dengan struktur gigi milik si Niki. Tadi dia bilang dia habis berantem sama si Jess ya kan? Enggak, bohong itu Wak. Bentuk giginya tuh sama persis dengan bentuk giginya si Niki. Itu berarti apa? Niki lah yang menggigit tangan kanannya si Tess. Nah sedangkan bukti terakhir adalah ditemukannya sehelai rambut yang tersangkut di giginya Niki Wak. Dan setelah dites DNA, sehelai rambut tersebut rupanya milik si kembar. Entah si Tess entah si Jess, kan mereka ini kembar identik kan Wak. Jadi DNA-nya masih sama persis. Intinya salah satu dari mereka lah itu. Nah dengan bukti-bukti forensik yang ada ini, polisi dengan cepat langsung menyimpulkan bahwa sudah terjadi perkelahian antara Niki dan kedua anak kembarnya sebelum dia ditemukan meninggal dunia. Dan di momen ini polisi pun kembali menginterogasi Jess dan Tess sekaligus meminta penjelasan atas keterangannya yang tidak sesuai ini. Nah tapi Wak, mereka masih aja nyangkel itu kalau mereka lah pelaku penghilangan nyawa mamanya. Polisi makin geram lah sama mereka. Kalian
Jess, tes. Ini ada bukti sebanyak ini nih di depan kalian. Kalian masih mau nyangkal juga? Kalian kan yang udah ngilangin nyawa Niki mama kalian tuh? Enggak pak, enggak. Saya tidak tahu lah katanya kayak gitu Wak. Dan akhirnya setelah terus didesak, mereka barulah mengakui bahwa kedua anak kembar itu sudah bersekongkol dan bersama-sama menghabisi nyawa ibu kandungnya dengan cara memukul kepala mamanya pakai vas bunga, dan barulah seluruh bagian tubuhnya ditusuk pisau sebanyak 80 kali. Dan ketika polisi menanyakan motif dan juga alasan penghilangan nyawa tersebut, mereka menjawab bahwa baik Jess maupun Tess menyimpan rasa benci teramat dalam kepada Niki Wak. Dan hal ini ternyata diakui mereka sudah berlangsung sejak tahun 2007 atau di awal-awal mereka tinggal bareng lah Wak. Dan selain itu juga Wak, ada satu hal yang mencengangkan lainnya yang baru saja terungkap. Ternyata mereka sudah berani melakukan kekerasan fisik dan juga kekerasan verbal kepada Niki Wak. Jadi barulah diketahui kalau ternyata setiap kali Niki ini mengomeli kenakalan mereka, Jess sama si Tess ini tidak segan-segan melayangkan pukulan, tendangan ke mama kandungnya tuh. Pernah nih pada suatu hari seperti biasa Niki ini sedang mengingatkan anaknya untuk tidak melakukan hal-hal di luar batas lagi kan. Akan tetapi Wak, mereka merasa macam terganggu gitu loh, sekaligus tidak terima sama peringatan mamanya ini. Akhirnya apa? Mereka berdua bersekongkol untuk memukul badannya si Niki. Ditelentangkannya mamanya nih Wak. Nanti gantian, satu orang dipegangnya kaki mamanya, yang satu lagi dihantamnya dada mamanya kayak gitu. Babi bu, diam kau mak, bosan kami dengar kau berceloteh gitu kan. Disiksa mamanya tuh loh. Niki gitu kan apa cuma bisa pasrah Wak, tidak berdaya menerima pukulan bertubi-tubi dari anak kembarnya tuh Niki terus menahan sakit karena tidak ada seorang pun yang mendengar teriakan Niki, termasuk pacarnya si Robert itu. Nah iya, dan kemana si Robert nih selama si Niki ini disiksa sama anak kembar Dajjal ini kan. Nah itu dia Wak, Robert ini kan kerja jadi supir truk kan, otomatis dia jadi jarang di rumah karena sistem kerjanya mengharuskan dia pergi keluar kota gitu selama beberapa minggu. Jadi nggak ada yang bisa ngelindungi Niki selama disiksa sama si kembar nih. Intinya kebencian si kembar pada mamanya ini jadi terus membesar Wak, hingga puncaknya pada saat si Niki ini kembali mendapatkan hak asuh atas Jess dan Tess di tahun 2010 itu. Makin mencak-mencak lagi mereka, makanya lah ada kejadian ini Wak. Dan setelah itu Wak, di hadapan polisi, Jess sama si Tess ini pun akhirnya buka suara bahwa ternyata kenapa peristiwa naas itu bisa terjadi dikarenakan di hari kejadian itu, waktu itu mereka lagi bangun kesiangan, terlambat masuk sekolah. Seperti biasa Niki pun sebagai ibu yang mencoba mengingatkan anak secara baik-baik kan, hari ini kalian jangan bolos sekolah nak ya, berangkatlah sana gih. Tapi si kembar ini nggak terima dinasihatin sama mama ya, bertengkarlah mereka dan terjadi memang cekcok mulut gitu waktu itu. Hingga akhirnya salah satu di antara mereka mengambil sebuah vas bunga dan memukul ke kepala si Niki. Katanya diam kau katanya. Nah sampai sini sebenarnya Niki ini belum terluka parah Wak, tapi entah dirasuki setan apa, tiba-tiba aja si Tas ngambil pisau itu di dapur, langsung ditusuk perut mamanya. Dan akibat tusukan itu Niki pun langsung roboh lah ke lantai bersimbah darah ya kan. Tapi bukannya berhenti Wak, mereka berdua tetap melanjutkan menusuk pisau tersebut ke bagian leher, dada, punggung, bahkan ke wajahnya Niki itu secara bergantian. Astagfirullahaladzim. Dan meskipun dirinya sudah terluka sebegitu parah, Niki ini sebenarnya sempat meminta pertolongan loh Wak, ke tetangga samping rumahnya. Sempat tuh dia mencet bel pintu rumah tetangga itu, tapi sayangnya tetangga nggak ada di rumah. Nah si kembar yang panik aksinya bakal ketahuan, langsung lah diseretnya mamanya balik lagi ke rumah. Mama udah sekarat dah nih, diangkatnya badan mamanya, disitulah baru dimasukkan mereka ke dalam bathtub. Dan dengan teganya, waktu itu Niki masih hidup nih Wak, dengan teganya mereka langsung menyalakan air keran sehingga air menggenangi tubuh Niki yang lagi berdarah-darah. Tancap lagi gitu, astagfirullahaladzim. Barulah di situ Niki pun akhirnya meregang nyawa Wak. Setelah menyelesaikan aksinya, baru tuh mereka berdua membersihkan noda-noda darah yang tertinggal di rumah tetangganya dan juga jejak-jejak lain yang ada di luar rumah sama mereka berdua. Ya Allah, sedih kali aku. Dan biar kalian tahu, setelah melakukan aksinya ini mereka berdua pergi ke sekolah dengan santai macam nggak terjadi apa-apa Wak, sampai akhirnya mereka di sana baru membuat skenario perihal penemuan jasadnya si Niki. Dan kalian tahu, selama proses investigasi yang 4 bulan tadi itu loh, mereka kan balik lagi nih tinggal sama nenek buyutnya si Della tuh. Nah baik si Jess ataupun si Tess Wak, sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan, nggak ada sama sekali Wak. Mereka malah kembali ke kehidupan malam yang liar tuh Wak. Jess sama si Tess ini dikabarkan bahkan sempat hadir di acara prom night sekolahnya dan berhura-hura di sana. Bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka pun si kembar ini tetap menyangkal kejahatannya dan mengajukan banding dengan tuntutan mereka tidak bersalah atas meninggalnya Niki Whitehead. Tahu kalian? Tapi Wak, meskipun demikian pengadilan tetap menetapkan status tersangka terhadap Jasmiyah dan juga Tasmiyah Whitehead, meskipun pada saat kejadian mereka ini masih tergolong anak di bawah umur.
Dan tepatnya di bulan Januari tahun 2014, setelah dirasa cukup umur di mata hukum, mereka pun dijatuhi hukuman selama 30 tahun penjara. Dan hingga hari ini si kembar Dajjal identik ini pun masih mendekam di penjara secara terpisah. Si Jess di penjara di Pulaski State Prison, sedangkan si Jess di penjara di Arendelle State Prison, Wak. Mungkin memang mereka ini sengaja dipisah, kalau terus bareng-barengan nanti bakal jadi pula kelakuannya kan. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah si kembar Jess dan Tess Whitehead, si kembar identik berusia di bawah umur yang dengan tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Kasus ini betul-betul menghebohkan Amerika Serikat, Wak, karena banyak sekali pihak yang tidak menyangka ada anak yang berhati jahatnya di balik wajah mereka yang sangat polos dan tidak berdosa. Dan dari kisah ini juga kita bisa belajar bahwa mengasuh dan juga mendidik anak itu betul-betul bukan hal yang mudah, Wak, ya. Mungkin dalam kasus ini ada andil juga kesalahan dari Nikki yang sempat acuh dalam mendampingi pertumbuhan anak-anak kembarnya. Tapi di sisi lain juga aku jadi nggak habis pikir sama si kembar ini, macam macam nggak punya hati kali gitu loh. Padahal ibunya ini kan sudah berusaha melakukan yang terbaik buat mereka kan, Wak. Yang harus disalahkan ini sebenarnya juga siapa? Nikki kah atau Della? Della ngasuh si Nikki, makanya Nikki jadi kayak gitu. Nikki punya anak, anaknya diasuh juga sama si Della, anaknya pun jadi macam gitu. Entah, speechless aku kayak gini nih, Wak. Kalau menurut kalian gimana? Kita pasti nggak akan bisa membenarkan apa yang dilakukan sama si kembar ini kepada ibunya. Tapi menurut kalian, aku penasaran nih. Siapakah menurut kalian yang menyebabkan peristiwa ini bisa terjadi? Komen di bawah ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.